Paling ngulang tek pusing aku wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Putihya SMAP SIGMH, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan staf SMA Putihya, yang terhormat tamu undangan dari Palang Merah Indonesia Cabang Semarang, serta yang saya cintai kawan-kawan SMA Putihya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara pembelajaran dan penilaian. Dan tak lupa, selawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai di yaumal akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada acara ini, saya bersama kawan dari Semarang MC akan membacakan susunan acara tersebut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, doa, dan terakhir penutup. Untuk mengajak acara pertama, mari kita buka pada acara tersebut dengan bacaan doa kita telah dari Al-Fatihah. Acara-acara yang kedua, sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah Jawa Bagian Usahaan. Berbagai cara sifatnya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk membangkitkan semangat ya, kita buktikan SMA Putihya Jaya. Ya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Gunarto selaku Lembaga Palang Merah Indonesia Kota Semarang, yang kami hormati Ibu beserta Bapak Guru, Ibu Lina dan Pak Gus Wahid, serta anak-anakku SMA Putihya yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah pertama-tama terlebih dahulu untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan kembali antara keluarga besar SMA Putihya beserta Palang Merah Indonesia Kota Semarang. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa manfaat khususnya pada anak-anak kami keluarga besar SMA Putihya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas khususnya di bidang kesehatan. Yang kedua kalinya tidak lupa marilah kita untuk senantiasa menyampaikan sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya dan keluarganya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak yang kami hormati selaku tim dari Palang Merah Indonesia Kota Semarang, bahwa pada pagi hari ini kita akan mendapatkan khususnya adik-adik, anak-anak kami dan ibu bapak guru beserta karyawan untuk mendapatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Salah satunya adalah dalam rangka untuk
donor darah. Ini saya kira penting dan akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Dokter yang kita cintai. Marilah kita pertama-tama menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya khususnya kepada Bapak Dr. Gunarto yang telah bisa hadir beserta timnya pada pagi hari ini khususnya di SMA Butuhya Meranggen. Yang kedua kalinya kami minta dengan sangat anak-anakku yang kami cintai untuk bisa diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal yang barangkali kurang begitu jelas atau ingin konsultasi tentang kesehatan, Bapak Dokter saya kira akan dapat bisa melakukan pelayanan atau Pak Dokter ya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Gunarto Darmawan selaku Dokter PMI Cabang Semarang. Dokter Debat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Bapak Ibu guru SMA Butuhya ya. Ini pesertanya ada yang sudah mendapatkan, ada 50. Ada yang sudah pernah donor? Belum. Oke. Di sini akan saya ceritakan dulu untuk persyaratannya dulu aja ya. Ya, mohon maaf saya nggak bisa ngomong terlalu lancar, jadi kita ngobrol aja. Ya. Persyaratan pertama umur 17 tahun. Ya. Umur 17 tahun. Karena apa? Dia bisa kita anggap gitu. Umur 17 itu sudah bisa menentukan apakah yang dilakukan itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang misalnya donor darah ya dia nanggung sendiri segala sesuatu yang akan terjadi tentang donor darah. Dan untuk maksimal sebenarnya di atas 60 boleh, tapi kalau nggak rutin 60 tahun harus berhenti. Itu syarat pertama. Nah, syarat yang kedua umur 17 tahun, kemudian berat badan. Berat badan minimal 45 kilo. Nah, 45 kilogram ya. Selanjutnya setiap kali mau donor darah untuk yang laki maupun perempuan, semuanya akan kita periksa. Periksa pertama adalah HB, hemoglobin, itu kekentalan atau kualitas darah. Dari PMI patokan 12,5 sampai 17. Perempuan normal 11 itu udah bagus. Tapi untuk donor harus 12,5. Karena apa? Salah satu kegunaan darah itu untuk pasien menaikkan HB pasien. Jadi kalau HB-nya di bawah 12,5 kita nggak ambil. Ya. Kemudian kalau 17 di atas 17 kualitas darahnya nggak bagus karena terlalu kental, hitam nanti darahnya. Nanti waktu ditransfusikan ke pasien sering terjadi cendala, macet dan sebagainya. Makanya harus di bawah 17 HB-nya. Nah, kemudian setelah HB-nya lolos nanti bisa diperiksa golongan darahnya. Ada A, B, AB dan O. Kemudian diperiksa juga resus. Resus itu di samping golongan darah, mayoritas orang Indonesia, orang Asia itu resusnya positif. Ada yang punya resus negatif, tapi perbandingannya jauh sekali. Di PMI Semarang setahun itu ada dapat resus negatif 1 atau 2 sudah bagus. Golongannya darahnya sama, A, B, AB dan O. Tapi resus itu di Indonesia kebanyakan positif. Rata-rata keturunan yang negatif itu Jeporo. Jeporo itu keturunan apa?
bangsa apa dulu zaman penjajahan dia dimasukin oleh dari bangsa apa yang masuk situ? Portugis. Ya, makanya di Jepara itu ada banyak yang resepnya dikasih. Ya, kemudian di Solo, di Jogja, di daerah Keraton, yang nenek moyangnya nikah sama orang Belanda. Ya, itu. Kemudian di tempat-tempat lain juga banyak. Tapi ada garis besarnya di Jawa Tengah itu yang punya resus nikatul. Ya. Untuk syarat selanjutnya 3 hari sebelum hari ini, misalnya ini hari Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu tidak boleh minum obat apapun juga, ya. Yang diperbolehkan vitamin. Kalau dari Senin, Selasa, Rabu minum obat, ditolak. Kemudian untuk herbal yang selama ini yang dikenal oleh kita itu jinten, obat sauda, itu nggak apa-apa, kita masih izinkan. Ya. Kemudian syarat berikutnya, kurun waktu setahun mundur ke belakang. Pernah dirawat di rumah sakit, opnam atau operasi. Kalau operasi kita lihat dulu penyakitnya apa. Di opnam penyakitnya apa. Kalau menurut kita itu penyakitnya agak berat, ya harus setahun lewat dulu baru boleh donor. Kemudian syarat berikutnya untuk yang perempuan, donor tidak boleh perempuan waktu haid. Ya, haid harus sudah bersih 2 hari baru bisa diperiksa HB. Karena apa? Karena lagi haid HB-nya bermasalah, bisa turun. Makanya wanita haid tidak boleh. Kemudian kedepannya nanti kalau kalian sudah menikah itu waktu menyusui pun tidak boleh donor. Karena ASI itu darah. Makanya kalau mau donor setelah melahirkan itu setelah anak umur 1 tahun. Kemudian wanita hamil juga nggak boleh donor. Jadi saya ceritakan nanti ke depannya nanti itu. Selanjutnya kalau sudah proses itu lewat semua, tensi, tekanan darah. Tekanan darah itu normal, minim yang paling bawah itu 110/70. Sedang yang di atas itu biasanya saya ambil 130/90. Di atas itu kita pertimbangkan. Di atas 130 bawah 90 kita pertimbangkan. Setelah itu baru pengambilan darah. Pengambilan darah itu kantongnya itu ada yang 2 double, ada yang triple double. Tapi yang untuk diambil hanya 1 kantong, ya, 350 cc. Kalian tidak perlu khawatir nanti darah kalian habis, enggak. Karena dalam tubuh manusia itu ada 5 liter sampai 6 liter. Jadi sekitar 6.000 liter, 6.000 cc dalam tubuh. Diambil 350 cc. Darah itu umurnya di luar kondisi kayak gini 4 jam. Setelah 4 jam harus kembali ke kantor, masuk di kulkas. Ada blood bank itu di kulkas. Ya. Sampai di kantor itu kan kita periksa darahnya. Namanya screening. Jadi hasil pemeriksaan kita itu bukan diagnosa, tidak memvonis anda itu sakit ini enggak, tapi dicurigai. Satu kita periksa apa? HIV. Kedua hepatitis B. Ketiga hepatitis C. Keempat adalah RPR. RPR itu bisa 1 karena mengonsumsi obat-obat kulit terlalu lama, bisa juga penyakit kelamin, bisa juga infeksi saluran kencing, bisa juga terapi minum air kencing. Ya, ada kita dari orang Indonesia ada yang sugestinya minum air kencing dia sehat, padahal itu kotor. Ya, nanti kalau dari hasil screening di PMI ada yang positif,
PMI hanya menyurati yang hepatitis B, hepatitis C sama RPR-nya. Sedangkan HIV itu nanti ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota. Ya, jadi kalau nantinya ada yang dipanggil Dinas Kesehatan Kota mengenai darahnya, yaitu salah satunya karena HIV. Ya. Selanjutnya setelah itu bebas semua, diperiksa negatif semua, baru bisa diberikan ke pasien yang membutuhkan. Ada kala sama-sama golongan tapi tidak cocok, banyak sama-sama A sama B, jadi harus diperiksa benar-benar di PMI. Sekiranya itu yang garis besar yang bisa saya ceritakan kepada adik-adik semua. Mungkin ada yang belum jelas, silakan menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Dr. Gunarto yang cukup rinci, jelas tentang yang berkaitan dengan donor darah. Ada anak-anakku yang mencintai, kami persilakan kita manfaatkan kesempatan untuk tanya jawab. Kami persilakan. Ya, laki-laki atau perempuan atau keduanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Romadia dari kelas 12. Ingin ditanya, tadi dokter kan mengatakan minimal umurnya 17 tahun. Kalau misalnya di bawah 17 tahun tapi berat badannya di atas 45 atau 44 sudah gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap tidak bisa, itu aturan sudah dicanangkan untuk seluruh Indonesia bahwa minimal 17 tahun, ya, harus 17 tahun. Kurang sebulan boleh lah, toleransi sebulan. Misalnya ulang tahunnya masih bulan depan boleh, ya, bulan. Oh ya, nanti saya jelaskan dulu. Kalau periksa HB golongan darah pakai jari. Dua jari ini ya, dua jari ini karena di sini ada sarungnya jadi aman untuk mengurangi infeksi dua ini. Terus kemudian pengambilan darah ke tubuh kita ya sakit dikit lah, tetap sakit, nggak mungkin nggak. Kalau nggak sakit malah nggak nonton. Ya, oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, itu donor darah apakah ada efek sampingnya, entah efek jangka pendek atau jangka panjang? Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi gini, donor darah itu setelah kita ambil, nanti dalam kurun waktu 1x24 jam, jumlah darahnya sudah kembali seperti semula. Cuma untuk kematangan sel-sel darah yang baru muncul dari tubuh kita, itu matangnya nunggu 2,5 bulan atau 75 hari. Dalam proses pematangan itu, sugestinya macam-macam. Sugesti dari pendonor itu banyak. Badannya nyaman, enak. Kadang-kadang ada yang nyeletuk, makannya kok enak ya Pak Dokter? Ya, saya bilang tergantung sugesti masing-masing. Ada setelah donor menikmati makan tambah enak. Secara tidak langsung kita bisa mengecek kesehatan kita apakah sehat atau tidak. Kalau nggak sehat nanti kita dapat surat itu yang demikian tadi, hepatitis B, hepatitis C sama RPR itu. Kita bisa tahu
Kalau mau donor itu tensi kita berapa? Ya, kedepannya nanti jarak donor berikutnya kan 75 hari, tapi kita biasanya ngasih waktu 3 bulan sekali. Kenapa harus 3 bulan? Karena kematangan tadi darahnya itu. Kalau sebelum 3 bulan dengan donor lagi terus bohongin datanya, bisa dilacak oleh kita, nanti akan memburuk kondisi badan. Jadi akan menurunkan kualitas darah dan terutama HB-nya akan drop kalau belum waktunya donor terus. Jadi harus untuk kesehatan sebagusnya ya 2,5 bulan minimal untuk donor. Ya mungkin penjelasan saya cukup, mungkin ada yang lain udah jelas apa belum, silakan nanya lagi, nggak apa-apa. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Muhammad Tangguh Maru, mau tanya, kalau habis donor darah itu apakah boleh aktivitas yang berat seperti kayak sepak bola atau futsal? Apa harus istirahat total dulu? Makasih. Pada dasarnya tidak. Setelah 2 jam itu pembuluh darah kita yang setelah tadi yang kita masukin jarum tadi akan nutup normal. Kecuali kalau kerjaannya angkat besi, itu nggak boleh. Angkat besi, jadi berat, angkat beban berat itu nggak boleh. Minimal 6 jam. Habis itu mau futsal, mau badminton, mau sepak bola nggak apa-apa. Yang ada kaitannya nggak boleh itu selama 2 jam angkat barang berat. Karena ini harus nutup sempurna dulu kalau kata besok. Ya, kemudian saya lupa ngasih tahu. Kalau takut harus bilang. Soalnya kalau takut itu berpengaruh nantinya. Pengambilan. Ya, kalau takut bisa berpengaruh. Bisa pusing, bisa mual. Ya. Bisa makanya harus mantap untuk kalau donor darah itu. Oke, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan darah jika orang Bisa jauh dong, Pak. Ya, backup itu menurut saya itu non medis. Ya, tidak ada yang dari medis itu untuk tindakan backup. Itu pengobatan tradisional menurut saya. Nggak apa-apa ya, menurut saya nggak apa-apa kalau mau donor silakan, asal persyaratan dari donor tadi bisa memenuhi, nggak apa-apa. Oke, ada lagi. Nah, untuk pertanyaan saya ini ya hampir sama dengan tadi pertanyaan yang pertama dari Pak. Katanya dengan umur, Pak. Saya kalau alasan yang disampaikan Pak Dokter tadi kan karena ada kebutuhan pemerintah, kebutuhan negara katakanlah gitu, dan juga karena faktor psikologis itu si orang itu belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Nah sekarang kalau misalnya saya pertanyaan yang menginginkan jawaban secara ilmiah, apakah ada perbedaan antara darah orang yang berumur kurang dari 17 dengan yang 17? Apakah di situ ada perbedaan? Mengapa kok harus 17 dan 16 atau 15 tidak boleh? Dan bagaimana ketika dia umur 15 tapi dia sudah nikah gitu? Nah, ya kan artinya dia bisa bertanggung jawab. Itu psikologi internal maksudnya. Terima kasih. Yang membuat peraturan bukan PMI, tapi pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengacu untuk itu. Pada prinsipnya itu ketentuan 17 tahun itu dari pemerintah memang persyaratannya 17 tahun. Untuk kualitas darahnya
sama sebenarnya. Cuma dia sendiri saya anggap kalau di bawah 17 itu belum stabil kalau saya bilang gitu. Jadi kan ada ketentuan itu di mana nanti dia bisa mempertanggungjawabkan, oh orang tidak bisa, tidak bisa, anak saya kok harus donor, wani PMI salah, nggak bisa. Ini sudah kita jelasin bahwa 17 tahun sudah menjadi tanggung jawab diri sendiri. Oh nggak boleh juga. Soalnya pemerintah yang buat aturan pemerintah, bukan dari PMI. Gitu ya. Ada dasar hukumnya, ada ketentuannya, pelanggarannya ada sanksinya dari pemerintah. Kita yang kena dari PMI, makanya kita harus selektif, harus 17 tahun. Itu ada lagi, nggak ada lagi, silakan menuju ke ruangan Bayu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gunarto Darmawan selaku Dokter Pahlawan Indonesia Cabang Semarang. Acara selanjutnya doa kepada Bapak Puspaket Presiden dan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam dan kulli sahabat Rasulullah bismillah hamdaina bi amali Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna min tawbati wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma barik lana fi hayatina fil a'mali sholihin. Allahumma barik lana hayatana fi a'mali sholihin. Allahumma barik lana hayatana fi a'mali sholihin. Allahumma ja'alna ja'alna wala hamman illa farrijta wala tainan illa qadaita wala marida illa syafaita wala hayya illa safaita wala hajat hawadith dunya wa akhirata illa qadaita bil ya rahman yassir lana umurana dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ulal umuri Allah. Allahumma fir lana dzunubana wal walidayna wa ma'tayana siwara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin ahlan wal amwat. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa zurriyyatina wa ahlana wa qifana wa talamizana min ahli ilmi wa al-khair wa la taj'alna min ahli wa syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak jalan dari dalam yang di sini sudah pada sarapan. Karena ada syarat selanjutnya ternyata harus sarapan terlebih dahulu. Acara berbicara adalah pelajar selanjutnya. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara tersebut dengan bacaan.
apabila ada kesalahan yang kurang berkenan dari Anda, saya mohon harus besar-besarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.